Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru seluruh Nusantara? Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana caranya menggunakan Google Classroom. Jadi pastikan yang pertama adalah bahwa gadget kita dan HP kita telah terhubung dengan internet. Kemudian kita klik di browser. Google Classroom merupakan salah satu fasilitas dari Google, dan untuk mengoperasikannya memang harus dalam keadaan online. Kita klik di sini Google Classroom, atau bisa juga diketik classroom.google.com. Google Classroom ini merupakan tautannya terhubung dengan Gmail kita, sehingga kita harus masuk terlebih dahulu untuk mengoperasikannya. Kita masukkan salinnya. Kita tunggu tampilan awal dari Google Classroom. Google Classroom. Kita ada tampilan awal. Nah, ini adalah kelas-kelas yang saya ikuti. Jadi saya sebagai peserta. Bapak Ibu dapat memilih pada pojok kiri. Di sini ada kelas, kalender, daftar tugas. Kelas mengajar artinya bahwa kita sebagai guru di sini. Ada kelas TTC, GC, Dian Ratna. Ini adalah kelas dari Mr. Barta. Kemudian kelas saya ketika mengampu pada tahun ini. Dan ini ada daftar kelas yang saya ikuti. Lalu bagaimana untuk membuat kelas baru? Sangat mudah. Cukup kita klik saja pada bagian plus kanan atas. Nah, di sini ada gabung ke kelas dan buat kelas. Jika Bapak Ibu ingin bergabung ke kelas teman atau ke kelas guru, kita dapat klik gabung ke kelas. Nah, kita masukkan kode kelasnya berapa. Meminta pada guru yang mengampu atau mengajar. Nah, untuk membuat kelas, kita klik buat kelas. Menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa. Ini ya. Kemudian kita klik bagian kotak ini sampai dia ada tanda checklist. Lanjutkan. Kelas, nama kelas misalnya kelas latihan. Kemudian bagiannya uji coba, atau kita mengenal Google Classroom. Mata pelajarannya katakan saja di sini umum. Katakanlah umum ya. Kemudian ruangannya misalnya kita tulis TCC GC 03. Kemudian kita klik buat. Kita tunggu. Ini adalah proses. Nah, ini adalah tampilan kelas yang baru saja kita buat. Di sini ada nama kelas, kemudian bagiannya kode kelas. Kita tampilkan ini kode kelas kita yang baru saja kita buat. Kode kelas ini bisa saja kita salin, kemudian kita bagikan dengan siswa kita, misalnya lewat WA group. Maka dengan mudah mereka akan langsung tergabung. Dengan
dan langkah yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Kemudian forum bagian awal ini ada tugas kelas. Di sini kita akan buat topik-topik, misalnya presensi, materi, kemudian soal-soal dan ujian. Anggota, gurunya saya, kemudian siswanya, siswa yang akan kita tambahkan. Kemudian ini adalah nilai. Karena kita belum membuat apa-apa, maka masih kosong. Ini adalah setting kelas. Ini yang sudah di awal tadi. Ini setting kelas. Misalnya di forum di bagian awal, siswa dapat memposting dan memberi komentar. Jadi siswa dapat mengirimkan atau memposting yang ingin mereka kirim di bagian awal forum tadi. Kemudian memberikan komentar, atau mungkin karena supaya siswa lain tidak bingung, sehingga kita bisa pilih siswa hanya dapat memberi komentar. Jadi nanti yang memposting hanya gurunya saja, seperti itu. Ini di bagian forum. Kemudian tugas kelas di forum, tampilkan notifikasi yang dipadatkan. Jadi akan tampil notifikasinya. Seperti ini. Penilaiannya kita simpan. Lalu langkah berikutnya, setelah kita menyeting kelas, kita akan menambahkan anggota pada kelas kita. Jadi kita klik anggota, gurunya adalah kita, kemudian siswa, kita undang kelas. Di sini ada kode kelas, kita klik saja di sini, ketik nama atau email, misalnya kita masukkan email siswa kita, misalnya seperti ini, kita klik, kemudian kita undang. Ada lagi, kita atau bisa banyak juga bisa, misalnya seperti ini, sampai berapa banyak siswa yang akan kita tambahkan, seperti itu. Selain kita mengundang siswa pada tautan undang siswa, kita juga dapat membagikan kode kelas kita. Jadi, seperti sudah saya jelaskan tadi, jadi bisa kita salin, atau cukup klik salin saja tadi. Kemudian kita bagikan di WA grup kita bersama anak-anak didik kita. Kemudian kita pastikan bahwa didahului dengan instruksi yang jelas. Misalnya silahkan gabung ke Google Classroom dengan kode kelas terima kasih. Misalnya seperti ini. Atau bisa juga kita tambahkan link untuk masuk ke Google Classroom-nya. Misalnya classroom.google.com. Ini akan lebih memudahkan siswa untuk tautannya. Seperti itu. Jadi jika siswa mengklik tautan ini, maka siswa akan langsung tampil dan gabung ke dalam kelasnya. Setelah itu, setelah kita menambahkan anggota, kita akan menambahkan topik-topik pada Google Classroom yang telah kita buat. Setelah kita pastikan bahwa semua siswa kita tergabung dalam Google Classroom yang telah kita buat, kita baru dapat membuat topik-topik yang akan kita berikan pada siswa kita. Jadi pastikan dulu sebelum membuat topik-topik ini, siswa kita semuanya sudah masuk dalam anggota. Kita klik buat.
kita bisa memilah-milahnya, jadi bisa presensi, kemudian materi, kemudian ujian, dan tugas-tugas. Itu akan lebih memudahkan siswa untuk memilih pembahasan-pembahasan. Misalnya kita tulis A di sini, presensi kehadiran. Kita tambahkan presensi kehadiran. Kemudian kita buat lagi topiknya yang B, misalnya materi. Kita buat yang ketiga C, evaluasi atau tugas. Tugas dulu ya, tugas. D, evaluasi. Ini akan sangat membantu siswa karena sangat terorganisir. Tampilannya yang terakhir ada yang di atas. Lalu bagaimana? Mudah saja, ini tinggal kita turunkan, kita atur, maka dia akan turun. Misalnya ini kita naikkan, dan naikkan kembali. Kemudian yang A kita naikkan. Ya, kita naikkan lagi sampai ada di urutan pertama. Ini saya urutkan karena saya memberikan A, B, C, D. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memberikan A, B, C, D, bisa saja ini tidak perlu diurutkan. Jadi bebas, tampilannya bebas untuk ini saja. Ini topik-topik ini akan lebih memudahkan siswa dalam memilih di mana sih simpanan file-file itu berada, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat presensi kehadiran siswa kita. Caranya kita klik di bagian tanda plus buat. Seperti ketika kita membuat topik, hanya pilihannya saja kita pilih materi. Di sini ada judul, kita beri judul misalnya presensi pertemuan pertama. Misalnya deskripsinya, instruksinya. Silahkan isi presensi di bawah ini dengan buat formulirnya. Jadi seperti yang saya jelaskan bahwa ini sudah terhubung dengan drive kita, kemudian Gmail kita, sehingga ketika kita klik buat ada pilihannya hampir seperti di drive. Kemudian formulir seperti ini, kita klik, kita buat sini judulnya, kita klik, misalnya di sini presensi pertemuan pertama. Deskripsi formulirnya misalnya dibuat oleh seperti ini, atau bisa juga presensi kehadiran pada pertemuan pertama minggu pertama kelas latihan, misalnya seperti ini, latihan misalnya seperti ini. Kemudian ini
ini akan kita terhubung. Jadi ketika kita klik unit table form, ini akan langsung berubah mengikuti judulnya nanti. Nah, ini pertanyaannya, misalnya pertanyaan yang ingin kita nama dulu ya, nama, kemudian jawaban singkat wajib diisi, kemudian kita tambahkan lagi misalnya nomor presensi. Jawaban singkat. Ketika kita menuliskan nomor, ini akan angka, maka otomatis nanti ketika dia harus menjawab, selain angka akan ditolak, jadi jawabannya salah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi nomor presensi, misalnya untuk mata pelajaran. Nah, misalnya ini untuk mata pelajarannya siswa memilih untuk checklistnya bisa, misalnya kotak centang. Nah, di sini opsi pertama, misalnya untuk mapel IPA, kemudian bisa kita enter atau kita tambahkan lainnya, misalnya mapel IPS, kemudian mapel bahasa Indonesia, kemudian mapel PSUD, PPKN, dan geografi. Kemudian misalnya mapel matematika, misalnya seperti ini. Kemudian wajib diisi. Nah, ini siswa nanti tinggal memilih salah satu. Kita tambahkan lagi, misalnya tanggal. Maka tampilannya seperti ini, langsung dia akan muncul tanggal presensi, seperti ini ya. Jangan lupa untuk diklik wajib diisi, itu akan sebagai tanda seperti ini, ada bintang. Nah, ini berarti kalau belum terisi, dia tidak akan bisa terkirim. Seperti ini. Kemudian temanya bisa kita sesuaikan juga. Misalnya untuk bisa kita pilih gambar, pilih headernya. Ini ada tema-tema yang sudah disediakan dari Google Form-nya. Nah, tampilannya cukup banyak. Nah, seperti ini. Atau kita unggah, jadi kita cari, maka dia tampilannya dari file-file Bapak Ibu yang ada di laptop. Misalnya kita temain saja, misalnya ini salah satu, misalnya ini. Nah, ya, ini untuk warna temanya, latar belakang temanya, fontnya pun masih bisa kita ganti, misalnya formal, lucu, seperti ini. Nah, bisa sesuai selera Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, untuk sebelum mengirimnya bisa terlebih dahulu kita cek. Cara mengeceknya, kita klik di pratinjau, kita klik. Jadi ketika siswa membukanya, tampilannya seperti ini. Presensi pertemuan 1, presensi daerah pada minggu pertama, pertemuan pertama minggu pertama kelas latihan, wajib. Nah, jadi ini wajib diisi. Misalnya katakanlah Ina, nomornya kalau seperti ini, nah, maka dia ada attentionnya harus berupa angka. Oh, harus berupa angka, maka dia
penggantinya angka. Ini yang di cross check tadi, misalnya oh IPA, klik IPA, tanggalnya klik seperti ini. Misalnya atau tanggal hari Senin, lalu susah klik. Sudah terkirim. Bisa kita cek di sini respon. Ketika kita buka drive, kemudian ini otomatis ya tersimpan dalam drive kita. Ketika kita buka drive kita, responnya 1. Oh, sudah ada siswa kita yang mengisi, yaitu Ina. Nomornya 12. Seperti ini current count. Ini kita hapus saja. Terus semua tanggapan. Kita hapus karena ini nanti yang akan kita gunakan untuk siswa. Seperti ini ya. Nah, ini sudah disimpan secara otomatis. Ini presensi. Tuh. Bagus. Jadi ini. Nah, supaya ini langsung rapi dan masuk dalam topik-topik yang telah kita buat tadi, maka langkah berikutnya setelah kita membuat Google formulir adalah ini topik. Karena ini presensi, kita masukkan ke topik presensi tadi ya. Ini apakah untuk kelas latihan saja atau misalnya Bapak Ibu mengajar kelas secara paralel, itu pun bisa digunakan. Cukup membuat satu, kemudian kita bagikan untuk beberapa kelas. Kemudian kita posting. Ya, dia langsung masuk dalam topik A, presensi kehadiran, presensi pertemuan. Ini tadi cara membuat presensi. Kemudian bagaimana caranya membuat materi? Nah, berikutnya kita akan membuat materi. Caranya hampir sama dengan tadi. Kita klik buat, kemudian materi. Sini misalnya materi atau bahan ajar, boleh materi tata surya. Kita deskripsinya misalnya silahkan pelajari materi tata surya di bawah ini. Seperti ini. Ada pilihannya banyak. Untuk materi ini jangan lupa topiknya. Nah, ini jangan lupa topiknya. Seperti tadi, karena ini materi, kita klik di bagian B, materi. Tambahkan. Di sini kita bisa lewat Google Drive, bisa link file atau YouTube. Misalnya kita coba satu-satu. Google Drive. Ini terhubung dengan drive kita. Misalnya kita misalnya seperti ini drive dari drive saya ya Bapak Ibu, tambahkan. Nah, dia muncul di sini. Kemudian misalnya kita tambahkan dari file upload ya. Misalnya kita ambil dulu, carikan dulu yang sesuai materinya. Misalnya tentang planet. Kita di-upload. Bisa juga ditambah file-file lain. Tapi biasanya lebih lama, jadi saya lebih suka satu-satu. Seperti ini, atau
Dari YouTube bisa. Misalnya kita Tata Surya. Klik telusuri. Foto ini banyak sekali ya Bapak Ibu. Misalnya kita klik di sini videonya. Bisa juga link, misalnya kita cari dulu Tata Surya. Tata Surya menurut Wikipedia misalnya. Ini. Nah, seperti ini ya. Kita klik linknya. Kemudian kita tambahkan di sini link. Nah, file maaf. Jadi kita tambahkan di bagian link. Kita paste tadi linknya. Paste. Tambah link. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, ini ya dari file komputer kita, kemudian dari Drive, dari YouTube, kemudian ada dari link. Jangan lupa untuk topiknya kita pilih materi. Nah, kita posting. Nah, seperti itu. Mudah kan Bapak Ibu? Lalu ada tugas. Sama caranya buat, kemudian tugas atau tugas kuis. Misalnya kita mulai dulu dengan tugas kuis ya. Nah, di sini misalnya tugas 1. Ini. Nah, instruksinya kerjakan pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan ya, soal-soal ya, kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar. Untuk kuis bisa kita ambilkan dari Kahoot atau dari Quizizz. Ini Quizizz. Kita mulai dulu dengan Quizizz-nya. Masih berputar-putar. Ini Quizizz akun saya. Jadi ada beberapa soal yang sudah saya buat di sini. Nah, misalnya namanya kuis Tata Surya, katakanlah Surya. Bisa kita pilih di sini, misalnya geografi, kemudian ilmu pengetahuan alam, kemudian sejarah misalnya. Dan selanjutnya kita tunggu dulu. Topik-topik itu tadi adalah topik yang akan memudahkan orang lain untuk menemukan kuis kita. Nah, di sini ada kita mau mengisi atau membuat kuisnya dalam bentuk apa. Bagian-bagiannya. Ini untuk tampilan kuis kita. Kuis misalnya kita gunakan hanya di sini Tata Surya, kita carikan Tata Surya seperti ini. Ini bahasanya Inggris. Ini pilihan bahasanya. Ada Indonesia. Kita pilih Indonesia saja supaya anak lebih paham. Kemudian saya pilih kelas 6 karena saya mengajar kelas 6. Nah, terlihat oleh semua. Kemudian kita klik simpan. Kita tunggu.
Ini tampilannya seperti ini. Pertanyaan untuk kuis kita bisa kita mulai dari pertanyaan baru, atau di sini ketika kita menggunakan laptop kita dipermudah Bapak Ibu. Jadi bisa menggunakan teleport. Teleport itu semacam kita mengadopsi pertanyaan atau mengambil pertanyaan dari kuis lain yang berhubungan dengan kuis yang kita buat. Kita pilih ini dulu. Misalnya kita berdiri dulu, misalnya bumi berputar pada porosnya selama seperti ini. Kemudian pilihan jawabnya misalnya 24 hari, kemudian 24 jam, 356 hari, atau misalnya 356 jam, misalnya seperti ini. Kita klik untuk jawaban benarnya seperti ini. Nah, tampilan di sini itu ketika kita menggunakan tambahan rumus matematika. Nah, ini adalah media kalau kita ingin menambahkan gambar atau audionya. Ini juga sama. Misalnya seperti ini. Bisa kita tambahkan di sini. Kita ambil dari misalnya ini. Proses. Memang sedikit lebih lama ketika kita menggunakan gambar-gambar seperti ini. Kemudian ini waktu pekerjaannya, jadi berapa menit? Ada pilihannya, 30 detik. Karena mereka berpacu dalam waktu bersama teman-temannya, kita kira-kira jangan terlalu lama, tapi juga jangan terlalu sebentar. Kita sesuaikan saja dengan pertanyaannya. Apakah itu pertanyaan yang cukup membingungkan, atau mungkin termasuk soal-soal hot, atau hanya soal-soal sekedar pengetahuan dan pemahaman saja. Kita simpan seperti ini. Nah, ini berarti soal pertama kita. Misalnya lagi pilihan ganda. Sini pertanyaan 2 misalnya. Berikut ini adalah planet dalam, misalnya seperti ini. Nah, misalnya kita gunakan tambah gambar. Nah, di sini untuk pilihannya, misalnya ini matahari, kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan lagi planet dalam. Jika memang gambar, maka pilih gambar. Memang prosesnya ketika kita memasukkan insert gambar itu lebih lama dibandingkan hanya sekedar pilihan-pilihan atau rumus matematika. Tapi sesuai pengalaman saya, anak-anak lebih menyukainya. Nah, ini bumi. Kita pilih tadi bulan ya, kemudian kita pilih di sini ini contoh GIF. GIF pun bisa dimasukkan. Nah, ada 2 gambar GIF contohnya yang saya masukkan. Ada Saturnus dan bumi, kemudian ada pilihannya. Maka tadi pilihannya adalah bumi. Jadi kita klik di bumi. Ini masih mengunggah gambar.
masih proses ya Bapak Ibu, memang lama. Jadi ketika kita insert gambar itu lebih lama daripada hanya rumus matematika atau kata-kata kalimat saja. Masih proses, kita tunggu. Nah, lalu kita simpan. Kita tunggu. Ini tampilannya. Kita bisa menggunakan teleportnya. Sekarang kita coba teleport. Kita klik di teleport, sertakan kuis publik. Jadi ini kuis beberapa orang yang telah membuat yang berhubungan dengan kuis kita. Nah, di sini misalnya tentang tata surya yang ingin saya masukkan. Ini perlu kita pilih ya Bapak Ibu. Jadi kita sesuaikan dengan kompetensi anak-anak. Jangan semuanya langsung dimasukkan saja. Nah, misalnya ini anggota tata surya, kita tambahkan. Kemudian proses. Misalnya di yang lain, kita mau klik yang lain. Nah, misalnya seperti ini. Sepertinya bukan SD karena terlalu sulit untuk anak-anak SD. Kita pilih saja di sini, banyak pilihannya. Nah, banyak pilihan. Kita klik. Nah, seperti ini. Misalnya kita tambah. Ini lebih cepat, tetapi kalau saya sendiri sih lebih suka menggunakan tambah baru, atau memang jika waktunya mendesak saya gunakan teleport, tetapi saya edit. Misalnya kita menggunakan kuis yang pertama ini hanya 5 soal ya. Oke, sudah ada beberapa soal. Nah, ini tadi di sini juga sudah kita edit. Kemudian kita kembali, maka otomatis dia akan tersimpan. Ada di kuis kita. Kita cari kuisnya. Nah, ini. Nah, tata surya. Bisa kita mainkan untuk uji coba, atau kita jadikan PR, atau main langsung ini secara live. Kita jadikan PR saja karena ingin kita tautkan di link Google Classroom. Nah, ini pengaturannya. Siswa harus mengerjakan kuis. Nah, ini waktunya. Misalnya kita berikan waktu seminggu, katakanlah. Oh, berarti tanggal 25 atau tanggal 20 saja. Diberikan 2 hari. Nah, 2 hari ya. Kemudian peluang siswa untuk mengerjakan kuis ada tak terbatas, ada 1. 1 itu berarti siswa hanya dapat join atau mengerjakan soal kuis yang kita berikan hanya 1 kali. Kalau saya lebih suka menggunakan 2 atau 3. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan 1, kita tidak tahu sinyal siswa bagaimana, apakah sedang bagus atau naik turun tenggelam, kita nggak tahu. Biasanya pengalaman saya ketika saya live atau PR hanya sekali, ada beberapa siswa yang tiba-tiba itu down di tengah jalan. Padahal ketika dia down, otomatis hasil yang masuk dalam respon adalah hasil yang terakhir mereka kerjakan, seperti itu, dan mereka tidak bisa masuk lagi. Tetapi ketika saya berikan 2 atau kita berikan 2 atau 3, itu siswa bisa mengulanginya, seperti itu ya. Ibarat untuk remedi seperti ini. Lanjutkan.
memberikan link. Bisa memulai ke Google Classroom atau bisa kita salin link. Jadi karena tadi kita sudah membuka, bisa kita tambahkan link. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu, atau lewat tadi kemudian kita pilih kelasnya. Ini otomatis dia akan langsung terhubung. Kemudian kita pilih tugasnya di sini sudah ya. Untuk semua siswa, penatnya kita pilih 20 Juli. Kemudian kita simpan. Kita sudah membuat tugas 1 untuk tulis. Misalnya kita mau membuat pertanyaan, bisa pertanyaan singkat. Misalnya di sini pertanyaan, apakah akibat dari gaya gravitasi bumi, misalnya seperti ini. Kemudian petunjuknya, carilah referensi tentang gaya gravitasi bumi. Kemudian jelaskan akibat yang dapat terjadi karena gaya tersebut. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini, pertanyaan singkat. Penatnya misalnya kita buat terakhir mengerjakan itu tanggal 20. Kita pilih 20. Ini. Jangan lupa topiknya, kita berikan topik ke materi, ke tugas ya. Untuk dievaluasi nanti kita bisa berikan kuis di Google Form atau di Quizizz atau di Kahoot. Seperti ini, kemudian tanyakan. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada apakah akibat dari gaya gravitasi bumi. Nah, seperti ini ya. Ini pertanyaan yang lainnya juga bisa kita buat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini kira-kira topik-topik materi yang bisa kita buat di Google Classroom. Silakan nanti Bapak Ibu dapat mencobanya untuk anak didik. Jika tadi kita sudah membuat topik-topik untuk siswa kita, maka selanjutnya kita akan belajar untuk mengelola nilai dari Google Classroom. Jadi kita klik nilai. Oh iya, karena di sini belum ada siswanya, baru hanya satu yang bergabung, kita tidak bisa menilainya. Saya pilih saja kelas yang sudah saya buat, misalnya ini, seperti ini. Kita klik nilai. Ini tampilannya. Nah, ini contoh-contoh. Biasanya banyak yang belum begitu paham cara untuk menyerahkan tugasnya. Nah, seperti ini contohnya. Ini sudah diberi nilai, sudah saya beri nilai karena dia sudah mengerjakan di Quizizz-nya dan di Google formulirnya, seperti itu. Seperti ini, misalnya kita klik di sini, misal. Nah, seperti ini. Nah, ini misalnya Bunia ya sudah menyerahkan, tetapi seperti ini. Tidak ada lampiran, Seperti ini ya.
Kita klik. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do endear you to me. Oh, you know Ketika sudah kita kerjakan 100 seperti ini, maka bunyinya mendapatkan nilai 100 seperti ini. Nah, bisa juga dikembalikan. Kita klik 100, maka kembalikan. Nah, kita akan memberitahu bunyinya kalau bunyinya itu sudah mendapatkan nilai 100 karena sudah mengerjakan soal. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana ini kok ada nilai 80, 100? Nah, ini saya peroleh dari hasil rekap di kuisisnya. Nah, di kuisisnya misalnya untuk tugas ini ya, kita buka dulu petunjuknya. Nah, misalnya ini evaluasinya. Jadi ini pakai Google Form. Misalnya kuisis, kita cari yang kuisis. Atau lewat sini. Kuisku. Kemarin saya membagikan itu tentang corona. Kita cari corona. Nah, ini ada apa dengan corona? Nah, ini kelas saya. Nah, jadi ini kelas saya. Ini hasilnya. Di sini kita akan mengelola hasilnya di sini. Nah, seperti ini. Ini ya. Ada 11 orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Kita klik. Nah, ini ya, linknya di sini. Nah, seperti ini. Oh, ternyata di H itu nilainya 93. Bu Puji itu 87. Nah, ini. Nilai-nilai ini yang akan kita masukkan ke nilai tadi. Seperti itu. Ini bisa kita unduh, bisa kita unduh. Nanti berupa tampilannya Excel. Kita unduh. Sama ya, caranya sama. Berupa Excel seperti ini. Kita tunggu dulu. Google Form juga sama, hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi ini jawaban-jawaban yang menjawab salah berapa, yang menjawab seperti ini. Ya. Nah, sedangkan untuk nilainya tadi diambil dari ini. Seperti itu. Ini dari kuisis. Nilai ini yang kita masukkan ke nanti Google Classroom kita di nilai ini tadi. Nah, seperti itu. Nah, di sini. Jadi nanti dimunculkan di sini. Nah, seperti ini. Ini ada 11 yang sudah saya nilai. Misalnya tadi Bunia ini ya. Bunia dapat 80 tadi. Maka kembalikan. Misalnya seperti ini. Nah, ketika kita sudah memberikan nilai kepada peserta didik kita atau siswa kita bisa mendownloadnya
Jadi menyalin semua tugas-tugas, nilai tugas-tugas dari siswa kita. Nah, caranya pilih salah satu, terserah, misalnya ini. Kemudian kita ada settingan di pojok, kita klik, ada tulisan salin semua nilai ke Google Spreadsheet atau download semua nilai. Bisa ini langsung ke download ke laptop kita, yang ini dia akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Kita tunggu masih loading. Jika kita sudah memberikan nilai, otomatis di sini akan terisi semua. Nah, seperti ini tampilannya. Ada rata-ratanya, nilai KHOT itu berapa, dengan Google Chrome berapa, ini otomatis akan masuk. Ini Budis berarti tidak mengerjakan ya. Kemudian Quizzes, ini juga lewat Google Chrome. Seperti ini. Kemudian bisa kita simpan atau kita download. Sangat mudah. Demikian Bapak Ibu tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan dapat digunakan untuk pembelajaran siswa-siswi kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.